perkenalan dulu mas. Mungkin saya mulai dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai sesi wawancara kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Muhammad Febrian Jalmul Takin, biasa dipanggil Brian, dari vokasi dan program studi teknologi radio pencitraan. Perkenalkan, nama saya Fanisha Astaginjia, saya dari FISIP, program studinya ilmu komunitas. Perkenalkan, saya Nafsatul Jamila, saya dari Vokasi, dari Fakultas Vokasi, Prodi Perawatan. Perkenalkan, saya Nazahra, saya dari program studi destinasi pariwisata dari Fakultas Vokasi. Perkenalkan, nama saya Kalista Fitri, bisa dipanggil Mbak Lisa, saya dari Fakultas Kedokteran Hewan, Prodi Kedokteran Hewan. Baik, perkenalkan nama saya Ilham dari Fakultas Vokasi, Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Munazir Kataya, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen. Saya kenal juga ya? Iya. Perkenalkan, saya Danu. Saya juga mahasiswa mas, jurusan akhir. Jurusan saya akuntansi, saya kuliah di UMS. Lalu saya sendiri, nama saya Ria, saya juga sama sebenarnya sama Danu, semester 7, kuliah di Winsa Prodi Filsafat. Juga pusing mas. Winsa yang macam itu. Oh ya. Oke, mungkin karena sudah perkenalan, langsung masuk ke pertanyaan. Baik, tahu mulai. Pertama-tama saya ini kan benar ya mas namanya dengan Go Hijrah. Nah kami di sini ini kepo dan penasaran banget. Gimana sih mas awal mulanya Go Hijrah ini bisa terbentuk? Kalau dari ceritanya dari awal kan Go Hijrah itu berdirinya dari tahun 2016. Tapi ketika pas berdiri itu Go Hijrah kan membentuk sebuah komunitas yang kan perusahaan dalam bidang jurnalistik. Karena founding father sendiri dari Go Hijrah, penemunya atau pendiri dari Go Hijrah itu kebanyakan mayoritasnya itu dari jurnalistik, dari wartawan, dari koran surya dan yang lainnya. Nah awalnya konsep Go Hijrah itu hanya ya seperti jurnalistik yang menulis di website atau apa, tetapi tetap masih dalam bidang keagamaan. Kalau kakak-kakaknya tahu itu ada website Hidayatullah. Nah itu Go Hijrah dulu sama seperti itu. Nah, namun seiring perkembangan zamannya itu pada tahun 2019 insya Allah kira-kira itu kan marak tren hijrah ya. Marak tren hijrah pada tahun itu, kemudian juga itu kan muncul masih angkat-angkatnya dari Gojek. Nah itu sambil nama Go Hijrah awalnya terinspirasi dari Gojek itu. Tapi pada tahun itu kita berubah menjadi yang sebelumnya perusahaan jurnalistik kita menjadi komunitas sosial keagamaan. Oh gitu. Ya sampai saat ini. Kalau misalkan Go Hijrah sendiri itu di dalamnya tuh ada apa aja sih mas? Kan buat orang-orang yang baru sekedar dengar namanya Go Hijrah, apa nih Go Hijrah sebenarnya itu di Go Hijrah tuh ada apa aja sih di dalamnya? Kalau di Go Hijrah sendiri ada dua kegiatannya, ada yang rutin, ada yang insidental. Kalau rutin sendiri di sini kita ada kegiatan kajian. Nah itu setiap hari Kamis kita itu mengkaji kitab, tempatnya sama di kantor Go Hijrah ini. Terus juga kita juga ada kegiatan Go Hijrah Edu. Go Hijrah Edu itu tidak hanya sekedar ngaji ya, melainkan bukan ngaji Islam lah. Ada bahasa Arab, kemudian kita juga baru ini juga ada kelas bahasa Inggris, kelas bahasa Mandarin. Nah itu. Terus kegiatan yang lain juga Go Hijrah ini kan sesuai visi misinya bagaimana kita mengenalkan Islam tetapi dengan di perkotaan urban tetapi menggunakan pendekatan inklusif. Nah kita itu juga ada kegiatan mengaji namun juga kita juga senang gitu ya pendekatannya. Nah munculnya kegiatan seperti sport, Hijrah sport. Di situ ada yang pertama ada futsal. Nah di futsal itu kita tidak hanya sekedar futsal tapi juga nanti di akhir futsal gitu ya juga nanti ada kajian juga. Kemudian sesuai prinsip syariat gitu, harus menutup aurat, nggak boleh misu-misu kan kalau orang misal. Terus kemudian kita juga ada yang kedua ada hiking. Nah itu kita hanya mendaki gunung, tetapi juga kita nanti ketika sampai puncaknya kita juga ada kegiatan pengaji di sana. Kemudian juga kita ada fun run. Nah itu yang dulu yang sekarang masih terhenti karena
pelatihnya Mas Bade itu juga kita tidak hanya sekedar olahraga, tetapi di sela-sela olahraga kita ada motivasi ke mengaji. Kemudian di kegiatan misi datanya juga kita ada event-event. Yang pertama, kalau event itu, kalau kakak-kakaknya tahu di Jatim Expo itu biasanya ada halal fair, ada syariat fair, itu bicara kita juga kerjasama. Kemudian kita bulan depan ini juga insya Allah akan mengadakan kegiatan sunat masal gratis 200 anak. Nah itu juga salah satu event juga. Cukup banyak ya kegiatan yang di Go Hijrah ini ternyata. Oke, baik. Selanjutnya mungkin tadi kan sudah dijelaskan cukup banyak ya mengenai program-program dan kegiatan dari Go Hijrah ini sendiri. Nah, mungkin saya ingin bertanya, apakah ada program-program atau kegiatan itu yang lebih berfokus pada generasi muda seperti kita-kita sekarang, remaja-remaja. Terus juga upaya ataupun tujuan utama gitu loh untuk mengajak para generasi muda ini untuk tetap mempertahankan budaya ataupun karakter Islam di tengah era globalisasi ini. Yaitu awalnya juga hijrah itu sebenarnya kebanyakannya itu juga bukan pemuda, tapi untuk saat ini kita fokuskan kepada dakwah kepada pemuda. Nah ini saya dan Mas Danu ini juga termasuk dari orang-orang baru ya, mungkin tahun 2020. Karena kan sebelumnya juga generasi yang umur 30 ke atas sampai 60 pun juga ada. Nah kita bagaimana nanti konsepnya itu kedepannya kepada pemuda dengan kegiatan inklusif. Nah itu tadi misalnya kegiatan futsal, hiking yang sebelumnya itu tidak ada, dan ini kegiatan yang baru-baru ini supaya untuk menggait dari pemuda-pemuda itu untuk ngaji. Dan alhamdulillah kita pemuda sekarang itu insya Allah per minggu itu ada aja. Yang dulu itu susah sekali, sekarang insya Allah dari kegiatan futsal, dari kegiatan hiking, dari kegiatan Hijrah itu bahkan bahasa Mandarin itu kita banyak pemuda yang tergabung di Hijrah ini. Itu mungkin ke depannya ya kita juga kalau disesuaikan sama tantangan zaman, kalau saya sendiri kalau misal regenerasi ya, kalau ada kegiatan regenerasi saya mungkin akan mengusulkan untuk membuat suatu kegiatan. Kalau sekarang kan punya New Atheist ya, saya sebagai proaktif apa sendiri nanti saya mungkin berencana untuk buka kegiatan perang intelektual atau apa, mungkin kegiatan lain akan direncanakan di salah saya depannya. Nah, baik, mungkin menurut Mas Nasnya ini bagaimana dampak keberadaan Go Hijrah sendiri ini untuk masyarakat sekitar dan generasi muda gitu. Kalau dampaknya insya Allah makin banyak ya pemuda di Surabaya ini, insya Allah juga makin banyak yang kenal dengan Go Hijrah itu ya. Makin banyak yang mengaji dengan berkat Go Hijrah, karena kan dari relawan Go Hijrah sendiri yang dari pemuda-pemuda itu rata-rata dari umum, bukan rata-rata, bahkan hampir keseluruhan itu dari umum, alias bukan dari anak pondokan gitu kan. Nah itu strategi kami, bagaimana kalau kita yang sudah mengaji di Go Hijrah itu kita mengajak teman-teman kami strategi untuk menggait pemuda. Kalau menurut Mas Nusra sendiri, nilai-nilai yang bisa dipertahankan dan diajarkan untuk generasi yang akan mendatang itu apa saja sih, Mas? Itu tidak sekuler ya. Kita tidak bisa memisahkan antara kehidupan dunia dan agama, melainkan keduanya itu tidak bisa itu. Yaitu yang paradigma yang kita tanamkan. Kita aktif dunia, kita tidak membuang dunia, tetapi kita juga menjalankan dunia tetap dalam prinsip syariat itu tadi. Yang banyak dilupakan oleh para pemuda misalnya dalam hal remeh pun, misal olahraga kita untuk menerapkan sesuai syariat, atau kita tetap boleh beraktivitas bagaimanapun, tetapi kita tidak lupa mengaji. Berarti Go Hijrah ini udah masuk 10 tahun ya? Iya, insya Allah besok. Karena berarti udah lumayan berbakat sosial ya di setiap dinamika misalnya. Menurut Mas Nasnya sendiri ada harapan nggak ke depan ini Go Hijrah harus gimana itu biar meskipun di era perubahan sosial ini Go Hijrah tetap eksis terlalu bagus. Harapannya untuk Hijrah ini nanti sebagai pemuda juga harus mengembangkan inovasi-inovasi yang jauh lebih baik yang pernah dibuat oleh kelompok kami. Makanya kami sebagai pemuda harus menekankan
dan mengajak teman-teman yang lain tuh gabung kami. Harapannya apa? Harapannya dari ide-ide pemuda itu bisa yang pertama mempertahankan bisa, terus membuka atau membuat kegiatan yang para pemuda itu suka. Karena sekarang ini kan eranya gadget ya, era teknologi, era modern dan media sosial. Jadi pemuda itu ketika mengetahui Beja itu nggak hanya di tempat ngajian, oh Beja itu ngajian enggak, tapi banyak program-program yang di dalamnya itu yang kita tahu lagi yang sudah disampaikan oleh Mas Ben seperti kegiatan transport, kerjaan itu dari situlah orang akan mau Beja. Baik, terakhir sebagai penutup, apakah sampean Mas ini mempunyai kata-kata lah untuk anak-anak di luar sana terkait Islam di era globalisasi ini? Ini untuk para pemuda. Nonton mungkin ya. Kalau mana juga pemuda ya, Pak. Iya. Ya harapannya dari Mas Mbaknya, Mas muda ini emang ya Mbak, kita ini cuma sekali. Iya. Kita nggak berbuat kebaikan. Besok kalau kita mengantarnya di atas, kita mau bagaimana gitu. Nah, kita dulu tuh guru cerita ya Mbak, saya SMA itu saya ada pikiran kok seperti ini. Akhirnya saya bertemu dengan teman-teman ini, para muda-muda. Saya cerita banyak bisa diajak ke gereja. Itu di situ kami banyak belajar dan ternyata pemuda yang istimewa itu ya pemuda yang di jalan Allah. Makanya kalau mbaknya tahu atau mas mbaknya nanti ketika sudah balik ke kampus mungkin bisa ikut kegiatan dari gereja. Syukur-syukur keluar ke temannya ikut kegiatannya bisa itu menambah. Makanya saya waktu sarjana itu dulu saya tekankan kepada teman-teman, kalau bisa kalian semua itu mengajak teman-teman karib kalian, teman-teman kalian minimal ngajak spot lah, kalau bisa lah orang itu bakal tahu nanti dalamnya bisa ya